Mata-mata di pohon beringin. Sebuah cerita horor rakyat dari pedalaman Jawa. Jalan menuju Rawabiru nyaris bukan jalan, hanya jalur tanah sempit yang mengular di antara hutan lebat. Seperti ular mati yang tak pernah selesai menggeliat. Mobil dinas pemerintah menderu pelan, melintasi lubang dan akar-akar pohon, sementara dedaunan rimbun menutup langit. Pak Adi menyeka keringat dari dahinya dan melihat arloji. Mati sejak siang tadi. Ia menghela napas. Penempatan di sekolah pedalaman seperti ini seharusnya hanya formalitas, batu loncatan kecil dalam karirnya sebagai pegawai negeri. Ia tak mengeluh. Tugas ke desa artinya hidup tenang, biaya murah. Dan, yang paling penting, kedamaian. Tapi saat ia menginjak tanah Rawabiru, sesuatu menyelusup ke dadanya. Berat, seperti beban yang tak terlihat. Desanya kecil, rumah-rumah bambu menempel rapat di pinggir bekas sungai yang kering. Semua berbau tanah basah, asap, dan cengkeh. Tak ada mobil, tak ada lampu jalan, sinyal ponsel pun tak muncul. Hanya dengung serangga dan kehijauan hutan yang terasa menelan langit. Dan di ujung desa, berdiri sebuah pohon. Pohon beringin, tua dan besar, batangnya setebal pelukan 3 orang dewasa. Akar-akarnya mencuat dari tanah seperti ular-ular batu. Rantingnya menjuntai, menyelimuti seperti rambut makhluk tidur. Di bawahnya, diletakkan sesajen, anyaman janur berisi bunga, koin, dan makanan kecil. Pagar kayu rapuh mengelilinginya, dililit kain merah pudar. Pak Adi menanyakannya saat makan malam penyambutan. Itu pohon watu, kata Pak Lurah setelah diam sejenak. Pohon tua, jangan didekati. Tahayul. Pak Adi tersenyum kecil. Pak Lurah tak membalas senyum itu. Bukan, ingatan. Hari-hari berlalu tanpa banyak kejadian. Pak Adi mengajar anak-anak yang sopan tapi pendiam. Mereka jarang bicara, dan selalu pulang tepat sebelum matahari tenggelam. Gedung sekolah reyot, papan tulisnya luntur, tapi ia sudah terbiasa. Ia bangga dengan pekerjaannya. Anak-anak cepat menangkap pelajaran. Itu cukup untuk membuatnya betah. Tapi warga tak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Ia mencoba bertamu, membawa teh, biskuit, baterai, tapi semua menyambut dengan senyum kaku. Mereka selalu berdoa sebelum makan. Selalu menunduk saat melewati beringin. Pernah, ia melihat seorang lelaki tua meludah ke tanah setelah seekor burung melintas di atas pohon itu. Dan saat malam, suara-suara datang. Angin berbisik dari arah yang tak seharusnya. Bunyi, krek, seperti kayu tua yang bergerak. Seolah tanah pun bernafas. Lalu datanglah festival panen. Satu malam penuh lentera warna-warni, tawa anak-anak, makanan dari wajan besar. Pak Adi ikut tertawa, wajahnya diolesi kunyit oleh anak kecil. Ia berdansa, kikuk tapi bahagia. Untuk sesaat, desa itu hidup. Lalu lampu padam, dan anak-anak hilang. 3 orang, Ilham, Dewi, dan Raka kecil, terakhir terlihat bermain dekat sawah, tak jauh dari beringin. Kepanikan menyapu desa. Para ibu menangis meraung. Para bapak masuk hutan dengan obor dan parang. Tak ada jejak, tak ada kain robek, hanya keheningan, dan beringin, berdiri diam. Memandang, menyimpan. 2 malam kemudian, Pak Adi tak bisa tidur. Ia berjalan melewati sekolah, lalu melihat sesuatu mengkilap di batang beringin. Ia mendekat, senter gemetar di tangan. Itu getah, tapi bukan bening keemasan. Hitam kemerahan, pekat, menetes dari celah-celah batang seperti luka yang baru dibuka. Ia mendekat, baunya menghantam keras, daging busuk. Manis yang menjijikkan, seperti buah membusuk di tengah terik. Ia terhuyung mundur. Sinar senter menangkap sesuatu. Daun, bukan, mata, kecil, hitam, berkedip. Mereka melihatnya, puluhan, tersembunyi di dedaunan. Ada yang seukuran biji, ada yang sebesar bola kelereng. Tak bersinar, tak bicara, hanya mengamati. Pak Adi menjerit. Ia lari ke desa, mengetuk pintu-pintu, menuntut penjelasan. Kebanyakan tak membukakan pintu. Seorang ibu hanya memberi tanda silang dengan jari. Menyuruhnya diam, hanya Mbah Wati yang mau bicara. Perempuan tua, matanya buta, duduk dekat pelita, rumahnya dipenuhi daun kering dan boneka dari ranting. Kau sudah melihat matanya, suaranya kering. Berarti ia sudah melihatmu. Apa itu? Hewan? Ilusi? Bukan. Itu buto kuno.
Bahwati bercerita, sebelum desa, sebelum sawah, tanah ini milik hutan. Roh-roh tinggal bebas, ada yang baik, ada yang buas. Salah satunya adalah Buto, roh penjaga yang tinggal dalam pohon beringin, diberi makan oleh leluhur desa. Dulu ia melindungi kita, katanya. Dari harimau, dari wabah, dari orang asing. Tapi kita mengingkari perjanjian. Kita lupa, kami berhenti memberi sesajen. Kami menertawakan kepercayaan tua. Kami tebang hutan, bangun jalan, bawa peta, salib, sekolah. Dan Buto pun tidur, tapi tidak mati. Kini pohon itu terbuka lagi. Dalam seminggu, desa berubah. Pohon semakin hitam, akarnya menjalar lebih jauh tiap malam. Burung gagak tak pergi. Anak-anak yang hilang terlihat sekilas di antara semak. Berdiri diam di pinggir sawah. Tersenyum dengan mata sepenuhnya hitam. Pak Adi mencoba kabur. Mobil dinas ditemukan di tepi hutan. Mesin menyala. Sopir hilang. Tak ada jejak ban. Ia mulai bermimpi. Pohon beringin membuka seperti mulut. Dalam kegelapan, makhluk besar melingkar di antara akar dan tulang. Ia berbisik, tapi bukan suara, melainkan gemuruh dari tanah. Suatu malam, ia melihat bayangannya di cermin. Tidak memantul wajahnya, tapi hutan. Dan, mata, ia kembali ke rumah Mbah Wati. Apa yang dia inginkan? Pengakuan, katanya. Ingat, hormat. Bagaimana cara menebusnya? Keseimbangan bisa dikembalikan, katanya, memberinya seuntai cengkeh. Cengkeh suci, jika kau ingin melihat kebenaran, kunyahlah. Tapi ingat, tambahnya, ada harga yang harus dibayar. Malam itu, pohon terbelah. Bukan retak, tapi terbuka, seperti luka. Kabut keluar dari celah. Dan di hadapannya, 6 anak berdiri. Tersenyum, diam, mata mereka kosong dan dalam. Dan di belakang mereka merangkak Buto. Besar seperti gubuk, tubuh dari akar dan tanah, wajahnya tua dan terpuntil. Mulutnya terbuka, lidahnya menjulur seperti akar panjang. Ia tidak bicara, tapi bumi bergemuruh. Pak Adi melangkah maju, ia mengunyah cengkeh. Dan ia melihat, semua waktu, semua darah, semua janji yang dilupakan, jeritan orang-orang yang merusak tanah, dosa-dosa yang ditanam, dan pohon yang tak pernah tidur. Ia berlutut, berbisik, maafkan aku. Anak-anak berhenti. Buto menatapnya lama, lalu perlahan kembali ke dalam pohon. Beringin menutup. Pagi berikutnya, desa sunyi. Anak-anak tak kembali. Rumah Pak Adi kosong, tapi kadang terdengar suaranya dari arah hutan. Mengajar. Seperti biasa, Mbah Wati meletakkan sesajen baru di bawah pohon, melati, kunyit, dan seuntai cengkeh. Pohon beringin kini tak lagi mengeluarkan getah. Namun, jika seseorang menatap terlalu lama ke arah daunnya, mereka akan merasa sepasang mata menatap kembali. Waktu berlalu, tetapi rawa biru tidak pernah sama lagi. Warga desa mulai hidup lebih hati-hati, tidak pernah melangkah terlalu dekat dengan pohon beringin, dan sesekali melihat dengan curiga jika ada orang asing yang lewat. Mereka yang pernah mendengar atau melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan, memilih untuk diam, tidak berbicara tentang malam itu lagi. Beberapa dari mereka mengingat kembali kisah-kisah nenek moyang mereka yang dulu pernah mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki mata. Dan jika kita melupakan atau mengabaikan sesuatu yang suci, mata itu akan membuka, mengawasi, dan mengingatkan kita akan harga yang harus dibayar. Pak Lurah, yang dulu mengatakan bahwa pohon itu hanya sebuah mitos, kini menghabiskan banyak waktu duduk di dekatnya. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Mungkin ia sedang merenung, memikirkan apa yang telah mereka lupakan selama ini. Desa itu mungkin tampak tenang bagi orang luar. Namun, bagi mereka yang benar-benar tinggal di sana, rawa biru tetap menyimpan rahasia gelapnya. Seolah-olah pohon beringin itu sendiri adalah penjaga yang tidak pernah tidur. Menunggu dengan sabar hingga saatnya tiba untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam dari yang bisa dilihat dengan mata manusia biasa. Pada malam-malam tertentu, jika seseorang berjalan terlalu dekat dengan pohon beringin, mereka akan merasakan angin dingin menyentuh kulit mereka. Daun-daun bergerak meski tidak ada angin yang bertiup. Kadang, mereka melihat bayangan anak-anak yang hilang, berdiri di antara akar pohon, dengan mata hitam pekat yang mengerikan. Mereka tidak berbicara, hanya berdiri di sana.
mengamati siapapun yang berani mendekat. Kisah tentang buto kuno dan pohon beringin yang mengawasi desa mulai tersebar ke desa-desa terdekat. Beberapa orang datang, penasaran untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi begitu mereka sampai di Rawa Biru, mereka merasa ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Tahun-tahun berlalu, namun desa ini tetap menjadi tempat yang tak terjamah oleh dunia luar. Rawa Biru masih tetap seperti dulu, sepi, jauh, dan penuh dengan misteri yang terkubur dalam tanahnya. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada Pak Adi. Ada yang mengatakan bahwa ia telah menjadi bagian dari pohon itu, yang terkutuk untuk mengajarkan para roh yang hilang dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan roh-roh yang tidur dalam bumi. Tetapi yang pasti, pohon beringin tetap berdiri kokoh. Di tengah desa itu, dengan ratusan mata yang terus mengawasi segala sesuatu yang bergerak di sekitarnya, menjaga rahasia yang tak akan pernah terungkap sepenuhnya.